Halo semua. Nama saya Nundio. Nundio, nah, anak baru ya. Oke, sekarang kita sedang mau membacakan dongeng. Dongeng itu keledai dan pedagang. Yuk kita baca ya. Kita balik sama baca. Suatu hari seorang pedagang menuntun keledainya untuk pergi ke pasar membawa garam melewati sebuah sungai yang dangkal. Berat sekali muatan ini, sungguh malang nasibku, keluh keledai tersebut sambil terus berjalan terengah-engah. Karena lelah, tiba-tiba si keledai tergelincir dan jatuh ketika mereka berada di tempat di tengah-tengah sungai tersebut. Si pedagang segera membawa keledainya ke pinggir sungai. Namun, ternyata muatan garam yang ia bawa sebagian larut di sungai, sehingga beban keledai yang bawa pun berkurang, menjadi lebih ringan. Betapa gembiranya si keledai saat ia merasakan bebannya menjadi ringan. Keledai itu pun melanjutkan perjalanan dengan bergembira dan penuh semangat. Pada hari berikutnya, sang pedagang kembali membawa muatan garam. Sang keledai yang mengingat pengalamannya kemarin ini dengan sengaja membicarakan dirinya tergelincir jatuh ke dalam air. Aku akan mencari sesuatu untuk melepaskannya dari kepalamu, ujar Koko. Koko! Akhirnya Koko memandang Leni. Dia mengambil apel menggunakan ranting hingga apel itu terlepas dari tubuh Leni. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Koko. Terima kasih, ujar Leni. Terima kasih kembali, Leni, ucap Koko. Keesokan harinya, ketika Koko sedang bermain dengan gembira, ia tidak sadar ada Seno, si ular yang melihat dari kejauhan dan siap memangsanya. Saat itu Koko melihat Seno yang siap menghadangnya. Koko melompat, tetapi Seno jauh lebih cepat dan Seno berhasil menangkap Koko. Kamu tidak bisa lari kemana-mana. Bersiaplah, kamu akan menjadi mangsaku, ujar Seno. Tolong, teriak Koko. Seno melingkarkan tubuhnya dan melilit tubuh Koko sehingga Koko sulit bernapas. Hai. Halo teman-teman. Malam ini kakakku mau baca cerita Kancil. Dengerin ya. Kancil belajar terbang. Lanjut. Karena keusilannya, kini Kancil merasakan akibatnya. Satu persatu temannya menjauh. Kancil mulai kesepian. Ia berjalan menyusuri tepian hutan yang sepi tanpa tujuan. Hanya kicauan burung yang terdengar di telinganya. Kancil istirahat sambil matanya mencari asal suara siulan yang merdu itu. Rupanya seekor gagak hitam sedang bersiul di atas dahan pohon murbai. Kancil merebahkan badannya. Ketika gagak berhenti bersiul, "Gagak, kicauanmu sangat merdu." Kancil memuji gagak tersipu malu. "Boleh aku berkenalan denganmu?" ucap Kancil. Gagak segera turun mendekat. Kancil sedikit riang dan tidak kesepian memiliki kawan baru. Sejak itu Gagak sering bermain di dahan-dahan yang rendah untuk bertemu Kancil, kawan barunya. Iya. Hingga pada suatu hari Kancil ingin belajar bersiul. "Gagak sahabatku, ajari aku bersiul dong," pintanya. "Oh,
Aku tidak keberatan jika kamu berminat, jawab Gagak Hitam. Tanpa kenal lelah dan keinginan yang tinggi, Kancil terus berlatih bersiul. Mulanya sangat susah, namun perlahan sudah mulai berbunyi. Walaupun tidak semerdu Gagak, namun setidaknya sudah mengecokkan binatang yang mendengar. Aku kira suara Gagak. Kancil belajar terbang. Karena keusilannya, kini Kancil merasakan akibatnya. Satu persatu temannya mulai menjauh. Kancil mulai kesepian. Ia berjalan menyusuri tepian hutan yang sepi tanpa tujuan. Hanya kicauan burung yang terdengar di telinga si Kancil. Kancil istirahat sambil matanya mencari asal-usul suara siulan yang merdu itu. Rupanya seekor burung gagak hitam sedang bersiul di atas dahan pohon murbei. Kancil merebahkan badannya ketika gagak hitam berhenti bersiul. Gagak, kicauanmu sangat merdu, Kancil memuji. Gagak pun tersipu malu mendengar pujian si Kancil. Boleh aku berkenalan denganmu? Ucap Kancil. Gagak segera turun mendekat. Kancil sedikit riang dan tidak kesepian memiliki kawan baru. Sejak itu Gagak lebih sering bermain di dahan-dahan yang rendah untuk bertemu Kancil, kawan barunya. Hingga pada suatu hari